Sejarah terpisahnya Pulau Jawa dan Sumatera di Selat Sunda. Para ahli telah bersepakat bahwa Pulau Jawa dengan Sumatera dulu menyatu. Bahkan penyatuan itu bersama Kalimantan, kemudian membentuk dataran yang disebut Sunda Besar. Maka bisa dibayangkan betapa besarnya Sunda Besar itu. Sejarah pemisahan antara Pulau Jawa dan Sumatera itu memiliki dua versi penyebabnya. Pertama, pemisahan Jawa dan Sumatera diyakini adalah akibat gerakan lempeng bumi. Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa pemisahan itu akibat letusan Gunung Krakatau. Pendapat yang mendukung pemisahan Jawa dan Sumatera karena letusan Gunung Krakatau biasanya mengacu pada Pustaka Raja Purwa, yaitu ditulis Pujangga Besar Jawa Ronggo Warsito pada tahun 1869. Dalam buku ini dikisahkan letusan Gunung Kapi yang belakangan diidentifikasi sebagai Gunung Krakatau menjadi penyebab pemisahan Pulau Jawa dan Sumatera. Peristiwa ini disebutkan terjadi pada tahun 416 Masehi. Peneliti dari Los Alamos National Laboratory, New Mexico, Ken Wohleth, termasuk yang mendukung tentang kemungkinan letusan besar Krakatau purba hingga memisahkan Pulau Jawa dan Sumatera. Dia membuat simulasi tentang skenario letusan super. Namun, berbeda dengan Ronggo Warsito, Ken menyebutkan letusan itu kemungkinan terjadi puluhan ribu tahun lalu. Melalui penanggalan karbon dan radioaktif, para ahli geologi memastikan bahwa Krakatau pernah beberapa kali meletus hebat. Sepertinya pembentukan Selat Sunda tidak mungkin karena sebuah letusan tunggal besar, seperti ditulis dalam legenda Pustaka Raja Purwa itu. Setidaknya ada dua periode letusan besar di Krakatau, tetapi itu sekitar ratusan bahkan ribuan tahun lalu, tidak pada tahun 416 Masehi. Demikianlah keterangan ahli Zeilinger de Boer dan Donald Theodore Sanders dalam Volcanoes in Human History 2002. Walaupun pencatatan Ronggo Warsito tentang waktu letusan masa lalu Krakatau diragukan ketepatannya, pujangga ini barangkali benar soal pemisahan Pulau Jawa dengan Sumatera yang berkaitan erat dengan letusan Krakatau. Namun, pemisahan Jawa dan Sumatera sepertinya bukan karena letusan Krakatau. Sebaliknya, Krakatau terbentuk karena pemisahan kedua pulau ini sebagai produk gerakan tektonik di dalam bumi. Geolog dari Museum Geologi Indio Pratomo pernah mengatakan, pemisahan Jawa dan Sumatera terjadi karena gerakan tektonik. Pulau Jawa dan Sumatera bergerak dengan kecepatan dan arah yang berbeda akibat tumbukan lempeng Indo-Australia ke Eurasia. Perbedaan ini menyebabkan terbukanya celah di dalam bumi. Gunung Krakatau, tepatnya Gunung Anak Krakatau yang merupakan Gunung Krakatau muda, adalah kepulauan vulkanik yang masih aktif dan berada di Selat Sunda, antara Pulau Jawa dan Sumatera. Namun ini pernah disematkan pada satu puncak gunung berapi di sana, atau Gunung Krakatau yang sirna karena letusannya sendiri pada tanggal 26 sampai 27 Agustus 1883. Letusan itu sangat dahsyat, awan panas dan tsunami yang diakibatkannya menewaskan sekitar 36.000 jiwa. Suara letusan itu terdengar sampai di Alice Springs, Australia dan Pulau Rodriguez dekat Afrika, 4.653 km jaraknya. Daya ledaknya diperkirakan mencapai 30.000 kali bom atom yang diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki di akhir Perang Dunia II. Letusan Krakatau menyebabkan perubahan iklim global. Dunia sempat gelap selama 2,5 hari akibat debu vulkanis yang menutupi atmosfer. Matahari bersinar redup sampai setahun berikutnya. Hamburan debu tampak di langit Norwegia hingga New York. Ledakan Krakatau ini sebenarnya masih kalah dibandingkan dengan letusan Gunung Toba dan Gunung Tambora di Indonesia, Gunung Tanpo di Selandia Baru dan Gunung Katmal di Alaska. Namun gunung-gunung tersebut meletus jauh di masa populasi manusia masih sangat sedikit. Sementara ketika Gunung Krakatau meletus, populasi manusia sudah cukup padat. Sains dan teknologi telah berkembang, telegraf sudah ditemukan, dan kabel bawah laut sudah dipasang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa saat itu teknologi informasi sedang tumbuh dan berkembang pesat. Tercatat bahwa letusan Gunung Krakatau adalah bencana besar pertama di dunia setelah penemuan telegraf bawah laut. Kemajuan tersebut sayangnya belum diimbangi dengan kemajuan di bidang geologi. Para ahli geologi saat itu bahkan belum mampu memberikan penjelasan mengenai letusan tersebut. Jadi, sudah bisa dibayangkan betapa besar dan dahsyatnya kekuatan letusan Gunung Krakatau ketika itu.
Atau betapa hebatnya pergerakan lempeng bumi ketika itu yang dapat memecah dan memisahkan Pulau Jawa dan Sumatera, bahkan juga Kalimantan. Dan bisa dibayangkan lagi betapa besar dan banyaknya korban nyawa manusia jika itu terjadi pada zaman sekarang, di mana populasi manusia zaman sekarang yang sudah sangat besar. Pada tahun 1880-an saja korban nyawa sudah mencapai 36.000 jiwa. Bayangkan jika itu dikali 100 kali lipat banyaknya, berapakah nominal yang akan ditemukan jumlah korban tersebut? Jika itu terjadi sekarang, entah berapa juta manusia yang harus korban. Sungguh mengerikan. Demikianlah mengenai sejarah terpecahnya antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Mudah-mudahan sejarah ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe untuk terus berlangganan video-video sejarah menarik lainnya di channel ini.